Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzul Makfirah dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Kedokteran, Prodi Psikologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang melupakan dan mengingat. Yang pertama, saya akan membahas tentang melupakan. Lupa merupakan istilah yang tidak asing kita dengar di telinga kita. Hampir setiap hari, kita mendengarkan keluhan orang-orang yang lupa akan sesuatu. Entah itu lupa akan peristiwa, lupa tentang materi, lupa barang-barang yang akan dibawa, ataupun bisa juga lupa nama teman kita waktu kecil yang sudah lama tidak berjumpa. Nah, peristiwa lupa ini bisa terjadi pada siapapun, tidak kenal usia, jabatan, pekerjaan, maupun status lainnya. Nah, selanjutnya, perspektif historis. Nah, jadi orang yang pertama sekali menggunakan studi sistematik tentang memori dan melupakan adalah Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus ini ia berfirasat bahwa sensasi, perasaan, ide-ide yang suatu waktu akan dimiliki seseorang, nah, itu tetap bersembunyi di suatu tempat di dalam memori. Nah, si Ebbinghaus ini, ia mempelajari bagaimana memori berkembang dengan melakukan kendali ilmiah atas variabel-variabel yang sebelumnya tidak dipisahkan dari memori. Akhirnya, ia menggunakan suku-suku kata tak bermakna. Selanjutnya ada 6 teori kelupaan. Yang pertama, kegagalan penyandian. Jika informasi tidak memasuki otak kita melalui reseptor-reseptor sensorik akibat pengaruh sistem atensi, akibatnya tidak ada informasi yang dapat kita ingat. Nah, hal inilah yang disebut dengan kegagalan penyandian dan mengacu pada kegagalan memasukkan materi ke dalam memori LTM atau long time memory. Contohnya, ketika kita berkenalan dengan seseorang, tentunya hal yang pertama kita tanyakan adalah nama, tempat tinggal, terus pendidikan yang sedang ia tempuh. Kemudian teman kita itu memberitahukan namanya, tempat tinggal, dan pendidikan yang sedang ia tempuh. Namun, tidak lama kemudian setelah ia memberitahukan informasi tentang dirinya itu, kita lupa tentang apa yang sudah ia beritahukan tadi. Nah, ini mungkin bisa saja terjadi kan? Ini mungkin informasi yang sudah ia berikan tadi tidak masuk ke dalam sistem memori kita. Ada satu faktor lain yang dapat mempengaruhi kegagalan penyandian, yaitu faktor stres hukum Yerkes-Dodson yang menjelaskan bahwa tingkat arousal yang sangat tinggi ataupun sangat rendah akan menghambat kinerja memori dan proses-proses kognitif lainnya. Selanjutnya, kegagalan konsolidasi adalah hilangnya memori akibat gangguan organik yang terjadi saat pembentukan jejak memori yang berakibat pada terbentuknya memori-memori yang tidak sempurna. Bagi individu yang bersangkutan, dirasakan sebagai kelupaan. Kemudian yang selanjutnya adalah amnesia. Amnesia adalah sejenis kelupaan yang terjadi akibat adanya problem di otak. Nah, amnesia ini dapat disebabkan oleh Alzheimer, sindrom Korsakoff, dan juga bisa disebabkan oleh cedera traumatik di otak. Nah, jadi amnesia terbagi ada dua, yaitu amnesia retrograd dan amnesia anterograd. Nah, yang pertama amnesia retrograd, yaitu hilangnya memori mengenai peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya trauma ataupun cedera otak. Contohnya gini, misalkan ada seseorang yang mengalami kecelakaan. Nah, setelah ia mengalami kecelakaan tersebut, ia tidak mampu mengingat kembali peristiwa-peristiwa ataupun kejadian yang terjadi sebelum ia mengalami trauma tersebut, sebelum ia mengalami kecelakaan tersebut. Nah,
Itulah yang dimaksud dengan amnesia retrograde. Kemudian yang kedua, amnesia anterograde, yaitu hilangnya memori mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah cedera atau tidak mampu membentuk memori baru. Contohnya, misalkan saya setiap harinya membaca novel Maharku Cinta. Nah, hari ini saya sudah membaca novel Maharku Cinta. Keesokan harinya saya membaca kembali novel tersebut. Padahal saya sudah berulang-ulang kali membaca novel tersebut. Namun, di pikiran saya itu seakan-akan novel tersebut baru bagi saya. Nah, yang seperti inilah yang dimaksud dengan amnesia anterograde. Selanjutnya, intervensi. Yang dimaksud dengan intervensi adalah bercampur baurnya memori-memori yang serupa. Jadi intervensi ini ada dua, yaitu intervensi retroaktif dan intervensi proaktif. Yang dimaksud dengan intervensi retroaktif adalah intervensi ini terjadi ketika memori-memori baru menghambat pengambilan memori-memori lama. Contohnya, memori-memori lama. Contohnya, ketika kita menjadi mahasiswa baru, tentu kita akan mendapatkan nomor induk mahasiswa ataupun NIM. Nah, NIM ini juga dapat digunakan sebagai nomor absen kita di kelas. Kita dapat menghafal nomor induk mahasiswa kita tersebut, namun kita lupa berapa nomor absen ketika kita di bangku SMA dulu. Kemudian yang kedua, intervensi proaktif, yaitu intervensi yang terjadi di saat memori-memori lama menghambat memori-memori baru. Contohnya, misalkan ketika kuliah saya membawa kendaraan pribadi. Nah, biasanya saya memparkirkan kendaraan saya di tempat yang agak jauh dengan kampus. Suatu hari saya menemukan tempat parkir yang agak dekat dengan kampus. Nah, jadi mulai hari itu saya mencoba memparkirkan kendaraan saya di tempat parkir yang agak dekat dengan kampus. Setelah kuliah selesai, saya malah menuju ke tempat yang biasanya saya parkirkan kendaraan saya. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa di sana, sehingga seakan-akan saya memarkirkan kendaraan saya di tempat parkir yang agak jauh dengan kampus. Padahal saya sudah memparkirkan kendaraan saya di tempat parkir yang dekat dengan kampus. Teori kelupaan selanjutnya adalah kegagalan pengambilan, yaitu ketidakmampuan menemukan isyarat memori yang diperlukan bagi pengambilan memori tersebut. Kemudian yang kelima, kelupaan yang disengaja, merupakan represi yang disadari terhadap memori yang pada umumnya dilakukan seseorang untuk menghindari kenangan akan pengalaman-pengalaman traumatik. Dan yang selanjutnya adalah represi. Represi ini merupakan tindakan mendorong pemikiran-pemikiran memori atau perasaan-perasaan yang mengancam keluar dari kesadaran. Selanjutnya adalah kekeliruan memori, memori-memori palsu. Yang pertama, Roediger dan MC Dermot pada tahun 1995, mereka menjelaskan tentang memori-memori palsu terkait kata-kata adalah sebuah studi eksperimen yang penting untuk memahami problem rumit mengenai kekeliruan memori saksi mata. Kemudian Loftus dan Palmer pada tahun 1974, mereka menemukan bahwa memori-memori palsu dapat dibentuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disengaja diarahkan untuk membentuk memori tersebut. Kemudian Loftus dan Pickrell pada tahun 1995. Mereka mengembangkan suatu teknik yang sekarang disebut tersesat di pusat perbelanjaan.
Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan materi saya tentang mengingat. Yang pertama itu faktor-faktor yang meningkatkan kinerja memori. Nah, fase tidur non-REM membantu kinerja memori deklaratif, sedangkan fase tidur REM membantu kinerja memori prosedural. Selain itu, untuk meningkatkan memori juga bisa menggunakan teknik-teknik yang dirancang untuk meningkatkan penyandian dan memudahkan pengambilan yang disebut teknik mnemonik. Nah, mnemonik ini adalah suatu teknik yang meningkatkan penyimpanan dan pengambilan informasi di dalam memori. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, jadi ada 5 metode penelitian. Yang pertama itu metodologi, yaitu suatu metode yang akar penggunaannya melacak hingga Simonides, yang mampu mengingat tempat duduk setiap tamunya dalam pesta yang diselenggarakannya. Kemudian metode sistem kata bergantung. Nah, seseorang mampu mempelajari kata yang berfungsi sebagai gantungan untuk menggantungkan item-item yang dihafalkan. Kemudian yang ketiga, metode kata kunci. Metode ini berguna dalam upaya mempelajari kosakata bahasa asing. Kemudian yang keempat, teknik verbal, yaitu teknik yang menggunakan akronim. Dan yang kelima adalah mengingat nama, yaitu kemampuan seseorang mengingat nama berdasarkan wajah. Selanjutnya kita beralih ke contoh kasus. Yang pertama, contoh kasus melupakan. Nah, mahasiswa yang hanya belajar pada malam kuis, ia akan mengalami kelupaan di saat mengikuti kuis keesokan harinya. Jika materi-materi yang dipelajari semalam itu tidak diulang kembali, bukan hanya keesokan harinya, mungkin pada semester berikutnya jika ia tidak mengulangi apa yang sudah ia pelajari tersebut, ia juga akan lupa tentang apa yang sudah ia ketahui. Sehingga banyak orang yang frustasi. Timbullah pertanyaan di kalangan pelajar, untuk apa sih belajar? Sedangkan setelah kita belajar, apa yang sudah kita ketahui itu juga tidak dapat diingat kembali. Nah, selanjutnya contoh kasus mengingat. Jadi seseorang yang ketika belajar ia memperhatikan dengan baik ketika gurunya menjelaskan, lalu apa yang disampaikan oleh gurunya itu tersimpan di dalam memorinya. Nah, ketika ia mengikuti ujian, apa yang sudah tersimpan di dalam memorinya itu bisa diambil kembali untuk digunakannya dalam menjawab soal ujian tersebut. Nah, hal yang seperti ini bersifat memori jangka panjang. Kenapa? Karena ia mampu menjabarkan kembali apa yang sudah ia ketahui meskipun sudah berselang beberapa tahun kemudian. Jadi hanya ini pembahasan materi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.